Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita baca suratul Fatihah kepada penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini, yakni Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terakhir kita berbicara tentang orang yang Bani Israel yang diperingatkan agar tidak menjadi orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, tapi justru bertindak yang sebaliknya. Sekarang makna al-isyari. Bismillahirrahmanirrahim. Setuhune iki ayat manggone ing saben-saben menungso ingkang nuturi ing menungso ing atase amre hak lan purih sidq lan purih ngedohi donya lan hawa lan nafsu ing hale dheweke netepi ing atase batal lan netepi kadzib ing dalem ngamale lan ruhbah ing dalem donya lan netepi nuruti hawa nafsune lan ora pisan-pisan ngedohi. Nah, ayat ini, ayat yang dibacakan sebelumnya itu berkenaan dengan setiap orang yang menasihati orang lain agar menjalankan kebenaran, mengusahakan untuk jujur dan untuk menghindari, untuk menjauhi dunia dan hawa nafsu, sementara dia sendiri justru terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak benar, bohong dan mencintai dunia serta mengikuti hawa nafsunya, sama sekali tidak menjauhinya. Lan iya mangkono iku ulama usu arane kang podo kesrimpung kelawan hawane lan akon becik cegah Allah ing hale dheweke nglakoni Allah. Nah, orang yang demikian itu disebut dengan ulama asu, ulama yang buruk, yakni yang kakinya terjerat oleh hawa nafsu dan yang mengajak atau menyuruh orang berbuat baik serta mencegah orang berbuat yang tidak baik, sementara dia sendiri melakukan keburukan. Ing hale wis maca Quran ana ta ora ngerti lan ora paham, apa ora duwe akal sampurna, padahal dia membaca Al-Qur'an. Apakah itu karena dia tidak mengerti atau tidak paham, atau karena akalnya tidak sempurna? Maka nuli ngendika subhanahu wa ta'ala hali mukhatab marang mukminin, wakila mukhatab ing atase Yahudi. Lalu Allah berfirman dengan mengarahkan firman-Nya kepada orang mukmin, atau ada yang mengatakan kepada orang Yahudi. Faqala wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Lan padha amriya sira kabeh mukminin ing atase sekabehane perkara nira kelawan ngempet nafsu nira ing atase perkara ingkang sira sengiti. Artinya ayat tadi, dan carilah atau usahakanlah kalian wahai orang-orang mukmin, di dalam semua perkara itu kau tahan nafsumu sendiri atas hal-hal yang kamu tidak
yang kamu tidak suka. Jadi menahankan diri kita untuk melakukan hal yang kita seringkali tidak suka. Lan malih amriyo pitulung sira kabeh kelawan salat, dan juga mintalah pertolongan, mohonlah pertolongan dengan melakukan salat. Lan krana setuhune salat iku abot ing atase sira kabeh, dan salat itu adalah sesuatu yang berat bagi kalian semua. Angin ora abot ing atase mukminin kang khosyiin. Nah, tapi salat itu tidak berat bagi orang yang mukmin lagi khusyuk, lagi khusyuk itu artinya yang yang tenang hatinya, mungkin begitu. Tidak menyombongkan diri, ya khusyuk itu artinya sebenarnya tenang asalnya ya. Mongko setuhune salat iku enteng ing atase mukmin khosyiin. Jadi bagi orang yang khusyuk, orang mukmin yang artinya penuh ketenangan itu, salat itu adalah sesuatu yang ringan. Utawi sifate khosyiin iya iku wong kang wis padha ngeyakinaken setuhune dheweke iku mesti bakal ketemu ing pangirane besok dina kiamat. Sifat dari orang yang khusyuk tadi adalah bahwa dia sudah meyakini bahwa dirinya akan bertemu dengan tuannya nanti di hari kiamat. Lan malih padha yakin setuhune dheweke iku bakal bali marang Subhanahu wa taala ing dalam akhirat, mongko amale Subhanahu wa taala ing wong iku kabeh. Dan orang itu meyakini bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, kemudian Allah akan membalas perbuatannya, perbuatannya dengan kalau baik-baik, kalau buruk-buruk. Yakni setuhune mukminin kabeh iku den perintahi kelawan kapurih kon sabar ing dalam sekabehane perkara. Nah, maksud dari ayat tadi, kalau tadi kan terjemahannya, ini sekarang tafsirnya. Maksud dari ayat tadi adalah bahwa semua orang mukmin itu diperintah untuk bersabar di dalam semua perkara. Kaya arep nemen-nemeni ing dalam ngibadahi, termasuk sabar di dalam semua perkara itu adalah bersungguh-sungguh di dalam beribadah, itu adalah sabar. Lan arep ngempet nafsune nalikane ana perkara ingkang ndadekaken ghadab, dan menahan nafsu manakala berhadapan dengan perkara atau mengalami perkara yang menjadikan marah. Lan arep aris nalikane ghadab, dan juga kalau marah pun itu bisa menguasai diri. Lan arep becik ing wong kang ngalani dheweke lan betahaken oleh ngedoi maksiat, dan juga tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada dirinya, serta bertahan terus untuk menjauhi maksiat. Nah, berkaitan dengan ghadab itu kan Nabi Muhammad SAW itu berfirman, laisas syadidu bisur'ati innama syadidu may yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang kuat itu bukan orang yang kuat berkelahi, bukan orang yang kuat bergulat, tetapi adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Ya. Marahnya terukur, orang mengatakan begitu. Utawi sabar iku telung werna, suwiji sabar nalikane ketekan balak lan musibah, lan iya iku 300 derajat fadilahe. Sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar ketika terjadi musibah. Nah, itu keutamaannya itu disebut 300 derajat. Sabar ketika menghadapi musibah, ketika pas kena musibah. Lan kapindhone sabar ing atase nglakoni taat, lan iya iku 600 derajat. Ya, yang kedua adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam berarti terus menerus ya,
tidak lalu atau istiqomah orang menyebutkan, itu adalah bagian dari sabar. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Itu fadilahnya, keutamaannya adalah 600 derajat. Lan kaping telune sabar ing atase ngedoi maksiat, lan iya iku 900 derajat fadilahe. Yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, itu keutamaannya adalah 900 derajatnya. Nah, ini melihat sekarang ini banyak orang yang kemarin kita ke mall, penjual itu di situ ada yang tidak, atau beberapa tidak memakai masker. Kami tanya, kenapa tidak pakai masker? Nah, itu bosan katanya. Nah, itu berarti orang itu tidak sabar dalam tadi. Kalau ibadah yang menjalankan ketaatan, nah dia tidak sabar di dalam menjalankan protokol kesehatan. Lan malih den perintahi mukminin kabeh kapurih amrih pitulung kelawan salat, krana salat iku dadi bisa nyegah ing atase fahsya lan ngedoi mungkar. Kemudian orang mukmin itu diperintah untuk mengambil pertolongan atau minta pertolongan dengan sholat, karena sholat itu bisa mencegah orang dari melakukan hal yang fahsya dan mungkar. Fahsya itu perbuatan yang tersembunyi, tapi nanti kalau diketahui orang menjadi sangat malu. Ya, itu fahisyah. Nah, fahsya atau fahisyah. Dan menjauhi yang mungkar. Kalau mungkar itu perbuatan yang dilakukan dengan perbuatan buruk yang dilakukan dengan terang-terangan. Ya. Jadi fahsya, ya, perbuatan buruk yang tersembunyi maupun perbuatan buruk yang kelihatan, mungkar, itu bisa tercegah dengan adanya sholat, dengan melakukan sholat. Lan kasebutin dalam hadis tuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala nusahaken ing Nabi suwiji-wiji perkara mongko enggal Nabi nglakoni salat. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi kalau menghadapi kesusahan, kalau menghadapi sesuatu yang membuat beliau susah, maka lalu beliau salat. Ya. Karena dengan salat itu wudunya sudah membuat kita dingin, lalu gerakan-gerakan salat, lalu hakikat sholat itu menghadap Allah, lalu kesusahan itu menjadi hilang. Wakila iki ayat mukhotob marang Yahudi, tegese den perintahi Yahudi kabeh kapurih iman kelawan Nabi lan iman kelawan Quran. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Maksudnya atau artinya bahwa orang Yahudi itu diperintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Quran. Lan kapurih netepi saring ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan kapurih ninggal riyasah lan tinggal donya. Dan mereka itu diperintah untuk mengikuti, menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agar meninggalkan kepemimpinan, meninggalkan syahwat politik kalau sekarang mungkin begitu ya, dan meninggalkan dunia. Mongko podo abot mongko nuli kapurih netepi kelawan salat supaya tinggal donya. Tapi mereka lalu merasa berat, dan karena itu diperintah untuk menjalankan salat, karena dengan salat itu mereka lalu bisa meninggalkan dunia. Artine den purih ngempet hawane lan nafsune, aja kasih demen riasah lan demen donya. Maksudnya adalah bahwa mereka itu diperintahkan untuk mengendalikan nafsunya, ya, atau menahan nafsunya, jangan sampai cinta kepada kepemimpinan dan cinta kepada dunia. Kepemimpinan itu perlu, ya. Kalau orang yang baik-baik tidak mau jadi pemimpin, maka dunia ini dipimpin oleh orang yang tidak baik, mungkin begitu. Tetapi yang dilarang di sini adalah hubbur riyasah, mencintai kepemimpinan, mencintai memimpin. Jadi atau hubbud dunia, mencintai dunia. Dunia ini diperlukan untuk banyak hal, tetapi jangan itu yang dicintai. Jadi dunia ini hanya sarana, kepemimpinan juga sarana, kekuasaan itu sarana.
Kalau sarana itu menjadi tujuan, itulah yang tidak boleh. Lan malistuhune iki salat iku abot masyakot angin ora abot nisbate wong kang mukminin khosyin mutawadhiin. Kemudian salat itu memang berat ya, berat, masyakoh, sulit. Ya. Tapi tidak berat bagi orang mukmin yang khusyuk, yang tawadhu, yang rendah hati. Krana golibe ing atase ngawam nalikane nglakoni salat ora arah thawab lan ora arah wedi azab. Mulane dadi abot kebiasaan orang awam atau umumnya orang awam itu kalau menjalankan salat itu karena ingin mendapatkan pahala dan takut menghindari siksa dari Tuhannya. Karena itu maka menjadi dan tidak takut akan siksa atau akan siksa dari Allah, karena itu lalu menjadi berat. Anapun khosyin mongko ora abot sebab eling thawabe lan wedi azabe. Sedangkan orang yang khusyuk itu tidak berat baginya salat karena ingat akan pahalanya salat itu dan takut akan siksaan Allah. Krana wis yakin ing dalem atine setuhune dheweke iku bakal ketemu ing pangerane kelawan ru'yah ing dalem akhirat, lan yakin yen dheweke bakal bali marang Allah ba'dal maut. Kenapa orang yang khosyin itu begitu? Karena dia sudah yakin bahwa nantinya dia akan ketemu dengan Tuhannya, dengan Tuannya, dengan melihatnya nanti di akhirat, dan yakin bahwa dirinya akan kembali kepada Allah setelah mati. Makna al-isyari, artine padha amriya sira kabeh ing atase oleh ira amre hak lan tinggal batal kelawan sabar ing atase tinggal syahwate nafsu lan ing atase oleh tinggal hawa. Ya, artinya bahwa kalian ini mesti berusaha untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan Allah gitu ya, mendapatkan kedekatan dengan Allah dan meninggalkan batal. Untuk mendapatkan yang benar dan meninggalkan yang batal. Dengan sabar, ya, sabar meninggalkan syahwat nafsu dan dengan meninggalkan hawa, keinginan nafsu dan hawa. Nafsu dengan hawa ini sebetulnya ya ada yang mengatakan yang sama, tapi ada yang mengatakan bahwa kalau nafsu yang dimaksud di sini lebih ke dorongan badaniyah lebih banyak, kalau hawa itu lebih ke pikiran atau kehendak ya. Lan malih amriya pitulung sira kabeh ing atase amri hak kelawan salat. Nah, dan juga agar di dalam mencari kebenaran itu mengambil atau meminta pertolongan dengan salat. Artinya kelawan dawamul wuquful qalbi baina yaday rabbih. Artinya dengan terus menerus hati itu wukuf itu berhenti atau menghadap ya, mungkin menghadap di hadapan Tuhannya. Lan netepi ukuf ala babil ghaibi wa hadratir rabb. Nah, dan terus menerus tidak beranjak di pintu kegaiban dan kehadiran Allah. Bedanya wukuf dan ukuf, kalau wukuf itu berhenti, kalau ukuf itu tidak mau pergi, itu ukuf. Jadi tidak mau pergi dari pintu yang gaib dan pintu kehadirat Tuhan, pintu hadirat Tuhan, tidak mau begitu. Jadi hatinya selalu menghadap Allah dan tidak mau pergi-pergi. Lan setuhune kelakuan wukuf kolbi iku angel. Nah, sesungguhnya hati kita menghadap terus Allah itu sulit. Angin ora angel nisbate wong kang wis padha ningali lan musyahadah jamalal haq kelawan basiroe
lan ingkang wis yakin baline marang hak kelawan jiddiyatul haqqi. Wallahu alam. Tetapi itu tidak sulit bagi orang yang sudah melihat dan menyaksikan keindahan dari Allah yang hak dengan penglihatan batinnya, dan yang sudah meyakini bahwa dia akan kembali kepada yang hak dengan sungguh-sungguh, ya, dengan jiddiyatul haq, dengan kesungguhan dari al-haq itu. Allah lah yang maha tahu dari itu semua. Jadi pada ayat ini sabar dan sholat itu menjadi sangat penting di dalam usaha kita untuk mendapatkan yang hak. Sabar dan sholat, ya. Sabar dalam pengertian tadi, ketika ada musibah, hati tidak kehilangan pijakan, sabar. Lalu sabar di dalam menjalankan ketaatan, artinya tidak lalu menjalaninya itu kadang benar, kadang tidak, gitu ya. Kadang dijalankan, kadang tidak. Lalu yang ketiga itu sabar dalam menjauhi semua yang tidak baik, ya. Ini sabar. Nah, itu ditambah dengan sholat, ya. Kalau kita merasa ada sesuatu yang sulit, ada sesuatu yang membuat kita susah, ada yang membuat kita bingung, lalu sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah, dan kita bisa menguasai diri sendiri, ya. Menguasai diri sendiri. Mungkin sampai di sini dulu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.